Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia, ya. Bahkan seluruh Indonesia merasakan kebahagiaan itu, merasakan sukacita itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya percaya, ya, apa yang dirasakan bangsa kita dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kami meyakini begini, dan ini dirasakan oleh orang-orang percaya lebih daripada mereka yang merasakan berbeda dengan kita yang merasakan hari ini. Kenapa? Karena kita yakin hari ini adalah hari kelepasan, hari pembebasan, dan Tuhan datang untuk melepaskan itu. Yang setuju katakan amin. Dan firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu, ya, saya memberikan judul firman-Nya hadir menjamin kemenangan bagi yang percaya. Ikuti saya Bapak Ibu, firman-Nya hadir menjadi kemenangan bagi yang percaya. Ya, sama-sama kita baca 2-3. Firman-Nya hadir menjamin kemenangan bagi yang percaya. Siapa firman itu? Siapa firman? Firman adalah Kristus sendiri. Firman adalah kebenaran. Firman adalah Allah sendiri. Firman-Nya hadir menjamin kemenangan, menjamin kebebasan, menjamin kesuksesan, menjamin keberhasilan bagi orang yang percaya. Dan itu hanya bisa terjadi orang-orang yang hidup di dalam firman, yang hidup di dalam kebenaran, yang percaya kepada Dia. Dan saya yakin bahwa kebebasan dan kemenangan yang dirasakan oleh bangsa kita, kalaupun hari ini kita melihat masih ada banyak kemiskinan, masih ada banyak kesusahan yang terjadi, tapi kita percaya secara roh kita mengalami kemenangan. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, bolehkah semua berkonsentrasi ke sini dulu Bapak Ibu? Ya. Nanti ada saatnya kita akan seperti yang sudah dipersiapkan panitia. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya. Saya membaca ayat 16, Bapak Ibu baca ayat yang ke-17. Ya, sudah ada di depan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. 2-3. Coba baca 2 ayat ini dengan kuat Bapak Ibu, yang salah seorang untuk membacakan. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Yes. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, dengan kata lain dia bertobat 180 derajat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka selubung itu diambil dari
Tuhan berkata, bukan Tuhan tidak bisa menolong kita, tidak sanggup menolong kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa. Dan itu adalah selubung yang menghalangi, yang menghambat kemenangan, yang menghambat kesuksesan, yang menghambat keberhasilan. Hanya ayat ini dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu ambil dari. Sehingga kalau selubung itu diambil, maka terlihat jelas. Maka orang akan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan masa depan itu ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Dan itu terjadi bagi orang yang percaya. Dan kita akan melihat bersama-sama di mana Saulus pernah mengalami, di mana selubung itu menutupi dia, selubung itu menghalangi dia sehingga tidak melihat kebenaran, tidak melihat Kristus, tidak melihat Yesus, dan tidak mengalami keajaiban Tuhan. Sebelum kita melihat selubung itu dibukakan terhadap Saulus menjadi Paulus, Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa orang yang selubungnya itu tidak dibukakan atau menghalangi, maka seseorang itu akan menjadi gelap mata. Orang yang selubungnya itu tidak dibukakan akan menjadi gelap mata, tidak melihat firman, tidak melihat kebenaran, dan hidupnya menjadi berubah. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang selubungnya belum dibukakan menjadi gelap mata. Kenapa? Tidak melihat kebenaran, tidak melihat firman. Contoh Saulus, ada waktu sebelum selubung itu dibukakan, apa yang terjadi? Dia memburu pengikut Yesus. Tujuannya untuk supaya mereka tidak beribadah, tidak menjadi pengikut Kristus. Hidupnya menjadi berubah. Hidupnya menjadi gelap mata. Contoh yang lain, Yudas, dengan persoalan ekonomi, dia gelap mata menjual Tuhan Yesus hanya seharga berapa? 30 dan jadi orang yang selubungnya belum dibukakan, sekali lagi hidupnya menjadi gelap mata. Contoh yang lain, Sakeus. Siapa Sakeus? Dia adalah kepala pemungut cukai. Bapak Ibu, pemungut pajak di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dibenci oleh masyarakat, oleh rakyat pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka melakukan pekerjaan ini kalau tidak bisa membayar pajak, ada pemaksaan. Ya, mungkin gambarannya sekarang itu kayak bupati yang ada di Pati, ya, jadi pajak dinaikkan 250%, sehingga dengan sendiri ya rakyat tidak suka.
terjadi waktu itu. Jadi orang yang selubungnya tidak dibukakan itu tidak melihat firman, tidak melihat kebenaran, hidupnya menjadi brutal. Karena apa? Tidak melihat firman, tidak melihat kebenaran. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, ya, di mana awal mula Paulus mengalami selubung itu dibukakan dan mengalami kemerdekaan. Ya. Tolong dibacakan di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 di dalam Kisah Rasul pasal yang Kisah ke-9. Rasul 9 Ya. ayat 17 sampai 18. Hidup firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia mengangkat tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bapak Ibu, kadangkala selubung yang menutupi seseorang itu kadangkala harus disadarkan dengan sebuah keadaan. Perhatikan Bapak Ibu, kadangkala selubung itu dibukakan untuk melihat rencana Tuhan, untuk melihat firman, untuk melihat kebenaran, untuk melihat Kristus. Kadangkala harus mengalami sebuah ujian yang begitu berat, sebuah bisa dibilang sebuah terpaksaan sebenarnya. Kalau kita lihat Saulus ini pada waktu mau memburu orang-orang percaya, menghalangi untuk menjadi pengikut Yesus, apa yang terjadi waktu itu? Di tengah-tengah perjalanan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Sehingga dia harus mengalami kebutaan. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang tidak melihat firman, orang yang tidak melihat kebenaran, orang yang selubungnya belum dibukakan, hidupnya menjadi brutal. Ya. Saya percaya di tempat ini Bapak Ibu tidak ada yang sebrutal seperti Saulus. Jadi kalau kemarin itu hari Minggu seperti yang disaringkan bahwa orang yang selubungnya dibukakan itu ibarat orang yang lahir baru, orang yang melihat rencana Tuhan, orang yang merasakan damai sejahtera, orang yang merasakan sukacita, orang yang merasakan kebenaran, dan orang yang merasakan kuasa. Bagaimana dengan kita? Saya dan saudara masih ada di dalam proses penyempurnaan. Itulah kadangkala, ini kadang-kadang, saya berharap di sini nggak ada. Kadang-kadang hidup kita ini brutal. Tapi kita diingatkan oleh firman, kita ada dalam komunitas, kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya, sehingga selaput itu akan terus dibukakan, sehingga kita jelas melihat, menatap rencana Tuhan ke depan. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada keberhasilan, di dalam Tuhan ada kesuksesan, karena Tuhan berkata, engkau akan naik bukan turun, dan engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan itulah orang yang selaputnya dibuka. Dia terus maju dalam Tuhan,
situasi dan kondisi. Karena apa? Dia akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Sebab di dalam Kristus kita adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang apa? Yang percaya diri, yang yakin diri. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan. Karena tadi pujian mengatakan apa? Kita lebih daripada pemenang. Kita yakin Allah telah menunjukkan keilahiannya, telah menunjukkan kemahakuasaan yang melalui Dia bangkit dari antara. Dan itu semakin kita yakin, semakin percaya, dan semakin kita tidak bergoyah. Saya berharap Bapak Ibu, jemaat yang ada di GPI yang ada di Denpasar, kita adalah orang-orang yang selubungnya sudah dibuka. Coba Bapak Ibu tangan saudara di sini, taruh depan ini, taruh semua ke depan. Ya. Jadi begini, ini Bapak Ibu, ya, kita buka sama-sama selubung kita itu supaya semakin jelas, ya. Ya, kita tarik ke kanan, 2, 3. Ya. Wow. Jelas ya. Nah, coba sekali lagi. Sampai mata saudara tertutup, ya. Nah, ini kita sedang berprofetik, ya. Ya, saudara kan ini nggak bisa lihat di depan, ya. Jangan gini, ya. Atau jangan matanya digini sesuatu, ya, enggak, ya. Supaya ketutup saudara kan bisa melihat ke depan. Kira-kira selubung itu seperti itu. Yuk, 2, 3. Bilang wow. Haleluya. Saya yakin ini kita sedang berprofetik, kita sedang melihat, menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Yang terakhir, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Paulus setelah selubung itu dibukakan dan mengalami kebebasan secara rohani. Paulus memberitakan Injil, memiliki hati yang rela melayani. Kalau membacakan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 di dalam Kisah pasal yang ke-9. Iya. Ya. Memberitakan Yesus bahwa Dia anak Allah, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak sekedar Yesus itu kata orang, tapi Dia mengalami sendiri. Dia matanya yang tadinya buta dibukakan, melihat kebenaran, melihat firman, melihat rencana Allah, sehingga tidak menunggu lama Paulus memberitakan firman Tuhan. Saudara, mungkin hari ini engkau belum terbebas secara 100% ekonomi. Mungkin kau belum terbebas secara 100% sakit penyakitmu. Mungkin kau belum terbebas apapun yang menjadi ujian. Tapi saya ingin meyakinkan hari ini, saya ingin nyatakan di hadapan Tuhan, secara roh engkau mengalami kelepasan, secara roh engkau mengalami kebebasan, karena engkau ditetapkan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya engkau tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan.
Iya. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang anak yang lain oleh kasih. Kita sama-sama mengatakan merdeka tiga kali. Merdeka, merdeka. Merdeka yang terakhir, tepuk tangan. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kurang semangat, coba balik berdiri Bapak Ibu. Ini adalah momentum kita. Ini adalah kesempatan. Kita yakin kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang bebas. Bebas dari kemiskinan. Bebas dari sakit penyakit. Karena kita ditetapkan lebih dari pemenang. Lebih kuat Bapak Ibu ya. Lebih kuat ya. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita bagi berdiri, silakan pemain musik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami mengalami kemerdekaan. Saudara, saya ingin yakinkan kau hari ini. Kalau engkau mungkin hari ini kau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami persoalan ekonomi, apapun masalah yang kau hadapi, saya ingin katakan kau lebih daripada pemenang. Engkau merdeka, engkau mengerti rencana Tuhan, dan sekalipun itu sudah dibuntakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan. Uralapataka syatakaralapataka. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dia jaman Segala hidupku dan
kekuatan yang hebat. Engkau melangkah bersama firman, engkau melangkah bersama kuasa Tuhan, engkau melangkah bersama kekuatan Tuhan. Percayalah, setiap kemiskinan diganti dengan keberhasilan, diganti dengan kekayaan. Setiap sakit penyakit diganti dengan kesembuhan. Setiap tantangan yang terjadi diganti dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bolehkah saudara kau mengangkat tangan dua-dua ke atas hari ini? Ini adalah tanda engkau mengalami kemenangan, engkau berserah kepada Tuhan. Dan Pak Andreas akan berdoa secara khusus. Hari ini adalah momentum yang tepat. Saudara mengalami kelepasan, saudara mengalami kemerdekaan. Saya secara roh, saya melihat dan merasakan beban itu, selupung itu sudah dibebaskan oleh Tuhan. Yesus. Kematianmu pada kayu salib dan dicurahkanlah Roh Kudus-Mu mengoyakkan setiap selubung yang ada di depan kami, yang selama ini kami dibutakan oleh ilah-ilah yang jahat, yang selama ini kami dibutakan dengan sesuatu yang datangnya dari dunia, dari sesuatu yang datangnya dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi hari ini dengan kekuatan dan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang sudah memerdekakan kami, hari ini kami terbebas, hari ini kami diperdekakan, hari ini Kau berikan kepada kami satu kemenangan untuk mencapai dan setiap keberhasilan di dalam hidup kami. Setiap penyakit yang menguasai tubuh anak-anakmu, setiap penyakit yang berusaha untuk mendapat iman dan kekayaan-Mu, hari ini penyakit apapun itu, saat ini kami mengatakan di dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa setan yang menaburkan ketakutan, yang menaburkan kecemasan, yang menaburkan kegagalan, yang menaburkan perkara-perkara yang membuat hati kami takut khawatir, saat ini kami mencabutnya, kami menghancurkannya itu di dalam nama Yesus. Tapi Engkau menggantikan dengan pengharapan baru, Engkau menggantikan dengan semangat yang baru, Engkau menggantikan iman yang baru, iman yang memiliki kekuatan yang dasar, sehingga ada satu keyakinan di dalam hidup kami bahwa setiap anak-anakmu dalam setiap pekerjaannya dibuat berhasil, rumah tangganya diberkati dengan damai sejahtera. Kekuatan itu terus membawa mereka mencapai keberhasilan, membawa mereka maju, menjadikan mereka kepala bukan ekor, dan itu terjadi di dalam hidup mereka. Dan semuanya mulai hari ini kami melangkahkan dengan kepastian bersama dengan Kristus. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, dan yang kami tahu Engkau mempersiapkan suatu keberhasilan di dalam setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, memotivasi kami agar kami memiliki semangat yang baru di dalam hidup kami. Hari Kau memberkati rumah doa yang ada di Banyuwangi. Biarlah Tuhan bertahan terus Kau akan nyatakan kasih kemurahan, sehingga dari tempat itu pula, dari desa itu pula akan memancar kemuliaan dan keajaiban-Mu, sehingga setiap mata memandang melihat ada kekuatan yang besar,
ada terang yang kasar yang akan dipancarkan dari tempat itu. Lingkungan yang ada akan mengalami Kristus di dalamnya. Engkau memberkati hamba pelayananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua jemaat-Mu hari ini. Kami yakin Engkau yang membuat keberhasilan dalam hidup kami.